Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Rabbuna wa Rabbukum wa huwallazi khalaqana wa razaqana wa hadana wa huwallazi yaltufu bina wa yarhamuna walladzi yusamihu an khatayana idza tubna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa ba'du, yang saya hormati Bapak Ustadz Ki Haji Sukardi sebagai pimpinan di pengajian online Asyifa. Yang kami hormati pula seluruhnya, sekretaris, bendahara, anggota, ya, penggiat pengajian semuanya di pengurusan Asyifa. Yang kami hormati pula dan kami sayangi sepenuh hati seluruh anggota pengajian online Zoom Asyifa. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentu pagi yang indah ini tiada lain yang bisa kita ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah. Ternyata Allah bangunkan tadi, Allah berikan kesempatan kita untuk bertahanus, untuk berkhalwat dengan tahajud di keheningan malam, bermunajat untuk diri ini agar tidak sesat, bermunajat untuk diri ini agar tetap tangguh dalam berjihad, bermunajat untuk diri ini agar di akhirat mendapatkan syafaat. Juga memohonkan kepada suami atau istri, memohonkan untuk keluarga semuanya, anak cucu, agar mereka juga bisa menikmati indahnya ngaji dan terus mengaji. Bisa menikmati indahnya tadarus dan tahsin Al-Quran. Bisa menikmati indahnya iman Islam yang telah juga kita nikmati bersama. Karena belum ada jaminan bahwa generasi yang akan datang, anak cucu kita itu bisa menikmati indahnya. Bertahanus malam hari, bertadarus pagi hari setelah subuh. Belum tentu tidak jaminan. Karena itu doa kita terus meluncur. Di keheningan malam pun juga kita berdoa untuk penting sekali kedua orang tua kita, baik yang masih bersama maupun yang telah mendahului. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah karena ketaatan ibadah kita kepada Allah. Mereka senang, mereka tersenyum, mereka bahagia karena diberitahu oleh para malaikat bahwa anakmu sedang belajar, anakmu sedang sholat. Anakmu sedang bertahajud, anakmu sedang mendoakanmu. Betapa mereka senang juga bahwa kita adalah generasi emas yang dipilih oleh Allah untuk berkumpul-kumpul dalam kebaikan,
dan untuk berkumpul-kumpul dalam memenuhi kewajiban yaitu mencari ilmu. Ini yang pernah kita tengokin itu lah. Tentu saja penting hal ini untuk kita lanjutkan, untuk kita istiqomahkan. Nah, tentu saja bisanya kita istiqomah itu adalah karunia Allah. Bisanya kita sabar ikhlas itu juga karena Allah. Bisanya kita mengeluarkan harta kita untuk perjuangan juga karena kehendak Allah. Mana ada yang kita kehendaki. Tentu saja bersyukur pagi ini. Kita diberi kesehatan lahir dan batin. Bisa duduk, stay di rumah. Ya, diam di rumah. Dan akhirnya kita ini mendapatkan karunia Allah melalui ngaji dan ngaji di pagi ini. Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak usah melihat kemana-mana. Kalau kita sudah bisa ngaji, bersyukurlah. Dan jangan ngatain orang, nuduh orang, duting-duting. Pagi-pagi gini sudah ngobrol, rame, jalan-jalan. Monggo mereka terserah. Kita nggak usah melihat orang lain yang tidak ngaji, tidak usah. Perhatikanlah dirimu, ku anfusakum. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Karena yang bertanggung jawab diri kita, ya diri kita sendiri nanti di hadapan Allah. Tentu yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada tanding, tiada banding. Rasulullah adalah insan kamil, manusia sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun. Dijaga oleh Allah kemaksumannya. Dijaga oleh Allah dari dosa. Tentu Rizieq telah memberikan contoh kepada kita semuanya. Teliti. Tidak ada yang tertinggal. Apa yang diberitakan Allah semuanya diberikan oleh diberikan tuntunan oleh Rasulullah. Bahkan kita tidak berjumpa Rasulullah, masih eksis kalimat-kalimat hadisnya itu sampai kepada kita. Tentu saja keikutsertaan kita kepada Rasulullah, beruswa kepada Rasulullah, berimbas kepada senangnya Rasulullah, mengangkat tangan kita, menggamit tangan kita, menggandeng diri kita untuk digandeng menuju surga yang indah, menikmati keridhaan Allah yang itu tak ada batas waktu. Memilih segala apa yang disenangi di sana. Dan Rasulullah lah wasilah kita untuk mendapati atas izin Allah keindahan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tentu Al-Quran pun juga menyampaikan, ya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian semuanya itu mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Artinya, apa yang kita ikuti dari Rasulullah sama dengan mentaati, mengikuti perintah Allah. Karena itu jika itu bisa kita lakukan, yuhibbukumullah, Allah senang. Bapak Ibu, kalau sudah Allah senang, apa yang tidak diberikan kepada kita oleh Allah? Semuanya diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, yaghfir dan diampuni semua dosa. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Pagi ini Bapak Ibu, saya berat hati sebenarnya memilih topik yang saya sampaikan itu. Berat. Dalam pertentangan diri saya sendiri. Apakah saya bisa memilih dan apa pilihan saya untuk teman di surga itu apa benar bisa terjadi? Juga tidak diberitahu saya bahwa teman itu sudah diberitahukan dan dijamin teman itu kita akan dapatkan. Karena saya tahu sebuah hadis begini Bapak Ibu, ini sebuah ilustrasi contoh. Orang yang rajin membaca Al-Quran,
itu loh tidak dijamin bahwa Al-Quran akan mendampinginya. Jika tidak diikhlasi, tidak disabari, tidak diniati dengan niat yang tulus. Enggak jadi. Bukankah ada hadis begini? Rubatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang yang mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, justru dilaknati Al-Quran. Coba, hadis ini kan peringatan bagi saya pribadi, bagi umat manusia semua yang mengaku muslim mukmin, kena semua dengan hadis ini. Kelihatannya itu Quran dibawa kemana-mana. Lah ya, maka niatan yang tulus kepada Allah, tanpa pamrih, tanpa memandang yang lain, tanpa karena itu, ini karena itu, akan menghantarkan seseorang itu untuk jadi teman. Karena itu saya sampaikan ini apa ini namanya ringkasan yang mungkin tidak mewakili, ya, masih banyak dari catatan saya di PowerPoint ini. Allahu Akbar walillahilham. Pelan-pelan ya Bapak Ibu, biar panjenengan tidak salah tangkap. Saya khawatir panjenengan salah tangkap. Jadi pelan-pelan saja saya menjelaskan agar panjenengan tidak salah maksud atau salah pemahaman atau salah dalam apa ini namanya? Loh, mana ini? Kok enggak ketemu? Mana? Sebentar ya. Oh, di sini, ya Allah, delik. Ini saya share ya, pelan-pelan saja saya menjelaskan. Jadi karena bagian saya itu diberi materi akidah, saya menyampaikan yang saya tahu. Sisanya biarlah Allah yang menilai. Mudah-mudahan kalau saya salah dalam menjelaskan, dimaafkan, diampuni oleh Allah. Saya ini ada yang benar, mudah-mudahan manfaat bagi diri saya sendiri. Dan bagi keluarga saya, istri saya, orang tua saya. Jika itu manfaat bagi panjenengan semuanya, mudah-mudahan itu menjadi jariah kita semuanya. Karena di antara jariah-jariah itu adalah ilmu yang disampaikan dan itu memanfaati bagi orang lain. Lalu orang lain juga mawas diri dalam hal itu, lalu jadi amalan. Dalam share screen saya itu ada tulisan siapa temanmu di akhirat. Siapa temanmu di akhirat. Lalu pertama-tama yang akan kita sampaikan adalah teman di dunia kita ini. Topiknya begini Bapak Ibu. Teman setia yang menjadi teman akhirat. Karena ada teman setia di dunia yang menjadi musuh di akhirat itu. Sebagaimana yang tadi saya bilang. Jadi beribadah itu ternyata tidak selalu berimbas kebaikan. Karena beribadah itu harus ada penilaian. Perbuatan yang baik itu diukur dari niat. Ikhlas enggak, sabar enggak, istiqomah enggak, dan seterusnya dinilai. Perbuatan baik itu harus ada syarat akan diterimanya. Beda dengan perbuatan buruk. Enggak usah niat. Ya Allah saya niat mencuri. Enggak ada. Niat enggak niat tetap dosa nilainya. Ya Allah saya mau niat berbohong. Ya Allah ya saya ikhlas berbohong. Enggak ada. Ya Allah saya sabar untuk apa ini mencuri dengan sabar. Enggak ada. Jadi nyuri kok sabar. Ya Allah saya akan menjadi orang yang istiqomah dalam berbuat dosa. Enggak. Tetapi begitu kebaikan yang dilakukan, sholat umpamanya, udah itu ada ukuran-ukuran diterimanya. Ukuran-ukuran itulah yang menjadi prasyarat
apa yang kita lakukan dari kebaikan itu diterima. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman setia dunia dan akhirat. Teman setia dunia dan akhirat. Bukan hanya memberikan ketenangan dalam kehidupan di dunia. Teman pun bisa memberikan syafaat kepada kita dari kiamat nanti. Syaratnya, perbanyaklah teman yang solih. Pada saat kiamat tiba, maka manusia dihisab, al-mizan, dan ditimbang amalnya oleh Allah. Karena apa? Ya karena sudah melakukan kebaikan di dunia itu loh. Harus dibuktikan nanti di hadapan Allah. Kita ngaji di pagi ini. Apakah ngaji kita itu sungkan? Ya aku gak ngaji. Aku terlihat Pak Muhtar gak ketok ya. Wah, di situ. Oh, saya gak ngaji. Aku gak ngaji. Aku gak enak ya Pak Qadar iki. Terus biasa takut aku kabar-kabarku. Aku gak ono. Gak enak. Ngaji karena teman kan. Wah, gak ngaji ngono ku sapa sing nerjemah iku. Waduh kan umpamane ngono. Umpama. Dan seterusnya. Jadi tidak murni karena mukhlisina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Oh, panjenengan sudah hafal surat Al-Bayyinah itu ayat 4. Ayat 4 ayat 6 ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Penting kiranya untuk memilih. Persoalan teman ini panjenengan terserah mau berteman dengan Quran, mau berteman dengan tahajudnya, mau berteman dengan hafalan Al-Qurannya, mau berteman dengan sesamanya. Seperti ngaji kita pagi ini. Atau berteman dalam komunitas perjuangannya. Memang kalau tidak kita jaga hati ini terpeleset, maka Allah akan menilai niatan awal apa? Niatan pertama kali itu apa? Apakah ingin biar mereka tahu saya itu pintar baca Quran? Biar mereka tahu saya itu pintar ceramah? Biar mereka tahu saya itu tahu ini tahu itu? Atau biar mereka tahu bahwa saya itu keluarga yang apa itu ya? Keluarga yang high class umpamanya. Biar mereka tahu. Itu semuanya di awal harus dijaga dahulu. Ya Allah, perjalanan saya hidup tersisa ini akan aku gunakan untuk perjuangan. Karena selama ini usiaku sia-sia. Kurang dalam ketaatan. Maka mulai saat ini sudah menjadi orang yang ridik. Saya jam ini ke sini, saya jam ini ke sini. Jam ini ke sini sehingga semuanya ada. Dan boleh nyusun harian itu. Saya jam subuh jam 7 habis sarapan pagi. Saya begini-begini. Nanti asar itu saya harus saya harus ngopi di warung kopi. Tulis saja tidak apa-apa. Nah saya ada batasnya itu sampai jam 5. Dan seterusnya. Jangan terus sampai malam. Nggak pulang-pulang sampai anaknya nyari. Dan sebagainya. Ya, jangan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertemanan yang mesra tanpa dasar ketakwaan. Nanti di akhirat akan berubah menjadi permusuhan yang penuh penyesalan. Ada teman yang mesra di dunia itu. Renteng-renteng, gandeng ke sana. Tapi pertemanan itu. Pertemanan yang tidak ada manfaat dalam kehidupan ibadah. Suami istri yang nampak romantis, mesra, nampak seolah-olah dunia hanya miliknya berdua.
Namun adab dalam berkeluarga tidak dilandasi ketakwaan kepada Allah. Maka kelak di akhirat romantismenya itu hanya akan menjadi legenda, roman, kenangan saja. Berlalu tanpa ada kesan di surga itu sama sekali. Tentu saja yang bisa menjadikan teman dunia dan teman akhirat harus disetting ke istrinya gitu ya, atau ke suaminya. Bro sampean. Mas, bojoku, my darling. Gimana ini, kita harus setting dong dunia ini, tidak hanya senang di dunia, romantis di dunia. Lalu suami istri itu selalu nasihat-menasihati. Umpamanya ada suaminya yang banyak melupakan tugas suami. Ya dinasihati, wahai suamiku, bukankah panjenengan itu imam di keluarga? Tolong dong saya yang dinasihati kalau saya itu salah keliru. Tolong dong beri contoh yang baik di rumah. Ya, agar kita ini bisa seia sekata. Romantis dunia, romantis akhirat. Loh gitu. Suami ya begitu. My darling. Ya, sayangku. Jika aku salah, ingatkan. Tetapi jika nanti kamu tak lihat kok salah, tak ingatkan. Jangan dibiarkan. Istrinya, suaminya dalam keadaan salah. Ya, dalam gesturnya, pakaiannya, apanya salah. Diingatkan. Agar menjadi lebih baik, lebih baik. Begitu. Itu tandanya romantis mesra dunia akhirat. Jadi tidak kamuflase. Kelihatan romantis di luar. Nangama gegeran. Gak pas itu. Mestinya romantis saat berdua. Yang melihat Allah, bukan yang melihat itu sanak saudara. Romantis dalam hal kebaikan. Bukan romantis dalam hal riya. Menunjuk-nunjukkan sesuatu. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Di sini. Berawal dari ini. Berawal dari dunia. Akhirat akan menjadi mesra abadan abada. Anak pun juga demikian. Anak pun juga bisa menjadi teman kita nanti di akhirat. Bahkan ngapunten bisa jadi anak tidak datang. Istri suami tidak datang. Tapi Al-Quran datang. Untuk menemani. Kenapa anak tidak datang, suami atau istri tidak datang? Karena ternyata ketika di dunia ini ketulusannya itu bertepuk sebelah tangan. Dia nampak manis-manis di hadapan suaminya, istrinya atau anaknya. Di luar, gitu ya. Di luar tidak sesuai dengan syariat, bahkan nerjang-nerjang, ngerusak-ngerusak agamanya sendiri. Allahu Akbar walillahilhamd. Nah, hal-hal seperti ini sudah harus kita antisipasi. Tentu ada orang tua yang di akhirat nanti itu tidak ketemu anak istrinya, tetapi ketemu temannya. Ya Allah, tidak sendiri. Betapa susahnya ketika di akhirat itu berjalan sendirian. Berjalan sendirian. Sedangkan Rasul pun itu tidak mau. Masuk surga sendiri itu loh tidak mau. Bahkan Rasulullah akan menunggu sampai umat terakhirnya masuk surga. Baru Rasulullah bisa menikmati surganya. Jadi ketika di akhirat itu bukan. Mestinya kan Rasulullah mendahului masuk surga. Karena beliau adalah terbaik. Insan kamil, manusia sempurna, manusia yang terbaik. Dari manusia-manusia yang lain. Bahkan nabi-nabi yang lain. Mestinya Rasulullah dulu ya menikmati indahnya surga. Tetapi tidak. Rasulullah tidak demikian. Rasulullah tetap akan menunggu umatnya, bahkan umat yang terakhir masuk surga.
Baru surga semuanya pintu bagi umat Rasulullah tutup blek. Sudah nggak ada masuk lagi setelah itu. Lalu nabi-nabi semuanya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Zakaria, Yahya, Musa, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diurut setelah itu, setelah Rasulullah. Karena itu tiga hal ini keliru. Tiga hal penting untuk kita perhatikan agar kita berteman dengan keluarga itu di dunia dan di akhirat. Halal dan haram adalah unsur penting dalam pertemanan. Halal dan haram adalah unsur penting dalam pertemanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada teman kita yang mengajak keburukan. Ndaklah, janganlah, inilah. Dinasihati sehingga dia tidak mau temannya itu dalam kebinasaan. Temannya itu dalam kesesatan. Itu teman sejati namanya. Teman sejati itu mengingatkan dari apa yang dari kesalahan atau mungkin akan melakukan kesalahan agar berbuat baik, agar kembali ke kebaikan. Teman begini ini teman yang kita cari. Jangan teman yang penggaweane, keinginannya itu pamer saja. Jangan, nggak usah ditemani. Teman yang menjadikan diri kita itu sesat. Jangan. Karena teman inilah yang menjadikan kita itu menjadi masalah. Kulit sapi, kulit kambing itu. Kalau temannya kayu, ditapui orang kanan kiri. Kalau temannya itu kayu, ya, jadi ketepung, ya, jadi jidor, jadi beduk, gara-gara salah memilih teman. Ditapui kanan kiri, dardor. Tetapi kalau temannya adalah Al-Quran, dipajang di pintu rumah. Indah terlihat. Dipasang di dinding. Oh bagus. Tulisan apa itu? Saking bagusnya kayak semoco. Lewang tulisan kaligrafi. Oh, ternyata ayat kursi. Padahal sudah dihafal. Saking indahnya tulisan. Ditempelkan. Bahkan dipakai sampul Al-Quran. Ya. Sampul Al-Quran. Sehingga apa? Dapat kehormatan, ya, dipegang, ditaruh di dada begini, dibawa kemana-mana Al-Qurannya, bersampulkan kulit. Lah kulit itu kalau berkumpul dengan besi dan busa, ya didudui terus sama orang itu, ya. Didudui terus, jadi apa? Kena pantatnya orang itu, jadi harganya jadi turun. Karena itu memilih teman jangan sampai salah. Siapa yang harus saya pilih untuk menjadi teman? Itu hak panjenengan. Kalau memilih teman yang tidak baik, maka panjenengan harus mendominasi. Pak, ayo sudah bahas begitu itu berhenti. Jangan bahas orang lain. Jangan kepo bahasa anak-anak itu. Ya. Suka bahas ini, nggak usah kepo. Dia yang bertanggung jawab kepada Allah. Nah, kalau bisa kita nasihati, kalau nggak bisa doakanlah, doakan. Apapun yang kita lihat, itu adalah ujian dari Allah untuk kita bereaksi baik apa bereaksi buruk atau tidak ada reaksi sama sekali. Itu adalah ujian dari Allah. Kenapa kok saya itu dikenalkan dengan orang yang begini, begitu, gitu. Namun ketika kita itu berkenalan dengan orang yang baik, yang solih, yang solihah, maka sesungguhnya bersyukurlah kepada Allah. Allah hendak menjadikan panjenengan itu komunitas.
fit dunya wa fil akhirah, dunia dan akhirat. Ngapunten, saya itu benar-benar membayangkan. Benar-benar membayangkan. Ketika di akhirat itu yang saya gandeng itu siapa? Apakah saudara saya? Apakah keluarga saya? Bisa. Apakah teman saya? Atau di samping saya itu ada istri atau suami saya? Itu masih dalam bayangan dan khayalan. Namun doa saya selalu begini, ya Allah. Berilah teman yang baik di dunia wa fil akhirah. Berilah kesempatan untuk meminta maaf seluruh manusia yang pernah kenal dengan saya sebelum engkau mengambil roh saya. Jika engkau tidak pertemukan dengan orang-orang yang pernah kenal saya, yang pernah saya zalimi, lalu engkau memanggil lebih dahulu, maka aku serahkan kepadamu bagaimana cara saya minta maaf. Begitu. Agar hakul adami itu tidak menjadi masalah di akhirat. Agar tidak menjadi problem di akhirat. Karena yang menjadi masalah terlalu lama itu adalah masalah dengan orang. Entah suaminya, entah istrinya, entah anaknya, entah saudaranya, temannya. Itu yang menjadi lama itu. Yang kedua yang menjadi lama itu adalah harta. Itu jadi auditnya itu loh. Wes kepegelan makanya wes. Titip-titip no harta itu. Saya titipkan di yatim piatu, saya titipkan di lembaga, saya titipkan di masjid, saya titipkan di fakir miskin duafa, saya titipkan di asyifa, saya titipkan di pesantren. Dititip-titipkan karena nggak mungkin kita membawa sendiri. Lalu nanti akan didatangkan oleh Allah, titipan-titipan itu dikembalikan. Maka ingatlah, sedekah yang kamu lakukan itu tidaklah hilang hartamu. Tidak menghilangkan hartamu. Tetapi justru itulah yang akan kau temui lagi. Nah, itu teman menjadi teman kita. Terus yang kedua, menghindari kezaliman dan fanatisme yang berlebihan sehingga mengganggu kelompok lain. Ketika menyampaikan pendapat, ketika menyampaikan sesuatu yang itu hubungannya dengan fatwa agama, berhati-hatilah. Banyaklah literatur untuk membaca. Panjenengan mungkin dari seorang ayah yang akan membebek istri atau keluarga. Gini nih pendapat begini tuh gimana. Panjenengan jangan bilang begini, jangan begitu loh. Ketika kita bilang jangan begitu, itu harus panjenengan tahu dulu. Bahwa itu zalim, itu kafir. Dan mendalami hal-hal yang seperti itu. Apakah seperti itu ada dalilnya, Al-Qur'annya, hadisnya, pendapatnya, para sahabat, dan seterusnya ada? Kalau nggak ada pun, kita tidak boleh bilang menjustis, oh itu haram. Oh itu ini. Jangan. Diamlah. Bukan wilayah kita untuk mengatakan bilang haram jika memang tidak disebut secara langsung oleh Al-Quran dan hadis. Dilarang. Mengatakan haram. Kalau bisa pendapat kita adalah kalau belum dapat dari Al-Quran dan hadis, hindari saja dulu. Tapi jangan bilang bid'ah, jangan bilang haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal seperti ini namanya fanatisme. Jika kita itu mengatakan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Terus yang boleh apa? Ini saja lah. Begitu itu loh. Karena itu penting kalau menelaah Al-Qur'annya. Ngapunten panjenengan belajar tafsir itu dari sejarah asbabun nuzulnya. Kenapa ayat ini turun itu harus ditelaah. Jadi kalau umpamanya kita belajar tafsir berurutan sesuai dengan asbabun nuzulnya, itu baru tahu. Kalau belum belajar asbabun nuzul dari tafsir, pasti dalam khayalan bayangan yang kurang jelas. Kalau tafsiran itu urut ya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya urut. Maka tidak tahu asbabun nuzulnya kecuali memang sepenggal-sepenggal diberitahu. Ayat ini kenapa diturunkan? Ayat ini kenapa diturunkan? Ketika tahu sejarahnya itulah baru bisa menyimpulkan, oh
ini peristiwa ayat ini untuk ini, ayat ini untuk ini, dan sebagainya. Walaupun suatu ketika nanti ayat yang dimaksud bisa untuk hal yang lain yang itu dibolehkan. Terus teman yang akan kita bawa di akhirat, itu diantaranya adalah saling menasihati satu sama lain. Orang tua dengan anak, suami dengan istri, seseorang dengan saudaranya. Ya, pertemanan yang baik. Sebagaimana kita pernah mendengarkan, pertemanan itu gini. Ada 7 golongan itu loh Bapak Ibu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nah itu loh. Ya, 7 golongan yang akan dapat naungan ketika tidak ada naungan kecuali dari Allah. Yaitu diantaranya adalah seseorang yang berteman, berjumpa karena Allah, berpisah juga karena Allah. Berjumpa, itu niatan itu ingin pertemanan. Berjumpa, niatan itu karena menjadi istri atau suami. Bahkan walaupun tidak Allah kehendaki, berpisah pun, bercerai pun, itu juga karena Allah. Untuk kebaikan. Tapi juga tidak boleh menjadi alasan. Umpamanya, wahai suamiku, bagaimana kalau kita bercerai saja ya? Ikhlas apa enggak? Oh enggak, nggak bisa begitu, nggak bisa. Oh, bercerai kok ikhlas. Wahai suamiku, sabar ya, kita bercerai dulu. Oh enggak bisa begitu. Karena ikatannya adalah ikatan ketakwaan. Ikatan mitsaqan ghalidha. Tidak boleh dibuat mainan. Tidak boleh dibuat mainan. Ya. Nah, berjumpa karena Allah. Ketika dipasangkan oleh Allah suami istri umpamanya, maka ikatan itu harus dijaga sampai akhir hayat. Dijaga terus. Bahkan orang tua dengan anak, apakah jaminan orang tua itu akan bertemu dengan anaknya di akhirat? Bahkan bisa jadi anak orang lain yang disekolahkannya, yang dipondokkan sampai hafal Quran. Loh justru mendahului datang anaknya sendiri. Tidak jaminan menjadi anak. Bukankah sudah ada contoh Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Adam dengan Qabilnya. Sudah menjadi contoh bahwa Allah tidak mempertemukan di surga antara Nabi Nuh dengan anaknya yang namanya Kan'an. Tidak ketemukan kan? Sudah ada contoh kan? Karena itu titipan Allah berupa anak, titipan Allah berupa keluarga, panjenengan disandingkan dengan para saudara sedulur. Iya Ustaz, saudara-saudara itu loh ya, kalau saya itu, kalau ada acara itu mesti saya yang dieret-eret itu. Padahal saya itu usia yang sudah sepuh, tapi ya enggak tahu lah, ya saya harus datang gini-gini dan sebagainya untuk agar dilihat saja. Senang acaranya itu bisa dilakukan, dikerjakan atau dilaksanakan dengan baik. Ada orang tua sepuh-sepuh itu yang digandoli dulure. Ayo Mbak, datang acara ini, acara ini. Aduh, aku gak iso nandindi. Alah Mbak, tak jemput Mbak, tak jemput. Nah gitu itu sampai ya seperti itu. Jadi persaudaraan itu. Jadilah promotor penggerak semangat dari dulur-dulurnya. Siapa yang mempertemukan saudara itu? Panjenengan dengan panjenengan. Saudara panjenengan dengan panjenengan. Siapa yang mempertemukan? Ya, Allah. Nah, ketika panjenengan ngaji begini nih Bapak Ibu, itu panjenengan sama dengan mencari cahaya. Panjenengan mencari cahaya. Loh, cahaya gimana Ustaz? Cahaya untuk perjalanan hidup itu agar perjalanan itu dapat ditempuh karena ada cahaya. Lah cahaya itu dipasang Allah di hati kita yang ada imannya itu. Panjenengan sholat mengumpulkan cahaya sebenarnya.
Ya maksudnya adalah pahala, tapi maksudnya adalah cahaya. Panjenengan bersedekah, ngumpulkan cahaya. Panjenengan ngaji Al-Quran tadarus, mengumpulkan cahaya. Pertanyaannya begini, apakah kita sudah memperoleh cahaya itu? Itu pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua begini, apakah cahaya itu bisa menerangi perjalanan hidup kita lebih istiqomah, lebih ikhlas, lebih sabar? Fatal akibatnya apabila selama sholat yang kita lakukan, ngaji yang kita lakukan, pertemanan yang kita lakukan, itu tidak mempengaruhi tabiat kita sehari-hari. Allahu Akbar, naudzubillah min dzalik. Semestinya ngaji yang sudah lama, kita kan ngaji kan udah lama ya. Wis mbuh pirang tahun, mbuh 5 tahun, mbuh 6 tahun sebelum pandemi kan. Lalu nggak ada hasil sama sekali. Nggak ada perubahan yang signifikan. Nggak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada apa-apa yang diperoleh. Lah, terus bagaimana? Jangan-jangan kita ini masuk dalam kategori surat Al-Baqarah ayat 17, Pak Qodar. Surat Al-Baqarah kedua ayat 17. Iya, Pak. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Iya Pak Qodar. Iya, Pak. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi di sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Naudzubillah min dzalik. Ini Pak, panjenengan saya beritahu ya, ini perhatikan dengan baik. Jangan sampai ngantuk loh ya. Ini ngantuk ngono separuh-separuh ngono Kak. Jelas lo ya, saya nggak tanggung jawab lo ya. Ayo, ojo ngantuk, ojo lele-lele ta Pak Ibu. Ojo lele-lele ya ta, mesti nang bantal-bantal ngono. Yo kan harus ngapain gitu loh. Anteng kayak Pak Qodar ngono tengok-tengok. Siap Ustaz, siap Ustaz. Ojo senden-senden ngene bantal kok keturun. Ya. Tak karang aja asline ya garep. Gini maksudnya gini ya, saya ulang lagi ya. Kita ini ngumpulkan cahaya itu Bapak Ibu. Nah saat ini kita dapat cahaya dari Allah itu. Hati ayem, ya Allah ngurungan pengajian, ya Allah ngurungan Al-Quran, taksin tadi, ya Allah gini ya. Setelah kita dapatkan cahaya ngaji ini, lalu Allah matikan cahaya itu. Sehingga nggak ngefek sama sekali. Ya pancet. Ngomong-ngomongnya ya nggak pancet, gedabrus. Ya. Keinginan-keinginannya ya tetap itu, keburukan-keburukan dilakukan ya pancet. Ya. Keistiqomahan ibadah yang nggak nambah-nambah sama sekali. Jangan-jangan cahaya kita yang kita dapatkan mulai sholat, sedekah, ngaji dan lain sebagainya, itu terus cahaya itu dimatikan oleh Allah. Sehingga kita tetap nggak ada ngefek sama sekali. Loh kan bahaya begitu itu. Apakah kita mau dituduh oleh Allah jadi orang munafik? Nah, ini loh Bapak Ibu yang kita pikirkan. Begitu sinar itu, cahaya itu menyinari sekeliling kita. Saat ini kita itu senang ya Allah gitu. Lalu balik lagi. Loh, jangan-jangan Allah matikan cahaya itu. Ya. Naudzubillah min dzalik. Sehingga cahaya itu enggak ngumpul-ngumpul. Enggak terang-terang di hati kita. Tanda orang dapat cahaya ya. Ini dengarkan baik-baik. Tanda orang mendapat cahaya itu, bicaranya itu selalu diatur. Tanda orang yang dapat cahaya itu, ikhlasnya tambah dalam beribadah. Enggak ada keterpaksaan. Tambahnya cahaya itu, adem ayemnya hati dalam ketaatan. Duduk adem ayemnya hati mergo duwe akeh lho ya. Lek kapan adem ayemnya hati karena banyak uang, itu kamuflase. Itu tipuan. Karena dunia hanya
sebatas apa ini di jari kelingking, apa jari telunjuk sama jempol. Kecil dunia itu. Bahkan mungkin tidak selebar tangan kita dibanding dengan iman. Tandanya orang dapat cahaya itu kebaikannya bertambah. Lalu kalau kita sudah ngaji lama, sholatnya sudah lama mulai kecil, tadarus ya khatam iku ping wis pokoknya gitu itu kok tidak menambah kebaikan dirinya. Naudzubillah. Ada kemunafikan itu, Pak. Ada kemunafikan itu, Bu. Jadi bahayanya jika seseorang itu ibadahnya itu rutin, tetapi tidak menambah ketenangan hati, kebaikan dirinya, masih galau, masih resah, masih gelisah. Itu berarti tidak dapat cahaya itu. Kan ayatnya jelas itu. Ya ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li khalqillah. Kan ada Pak Kotargi. Lahumul bushra. Yaitu pada surat Yunus itu, Pak. Yunus. Surat Yunus ayat 216. Ayat 16. Yunus 16. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 63 dulu, Pak. Ayat 63 dulu. Yunus ya, Pak. Ya, 63 dan 64 diterjemahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim 63 64. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Namun, yang dirahmati Allah. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah. Wali-wali Allah. Kekasih-kekasih Allah. Orang yang beriman taat takwa itu kepada Allah. Itu tidak pernah resah, tidak pernah gelisah. Inilah berarti orang seperti ini telah mendapatkan cahaya Allah. Dalam keimanan dan ketakwaannya itu sudah berpengaruh di dunia itu loh. Itu disenangkan oleh Allah. Loh, mana ayatnya? Ya ayat yang ke-64 itu. Lahumul busyra, dia mendapatkan kegembiraan. Di dunia itu loh, sudah dapat. Pertanyaannya panjenengan sekarang ini seneng napa mboten? Gembira apa tidak? Nyaman apa tidak? Senang apa tidak? Itu diukur. Karena tidak ada satupun bagi orang yang beriman itu membuat seseorang yang beriman itu resah. Nggak ada satupun. Kecuali keimanannya itu berkurang. Itu baru resah. Kalau resahnya persoalan harta yang kurang, itu lucu ya. Pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Persoalan harta, kehidupan dunia telah purna, selesai. Kalau panjenengan bingung persoalan harta itu, ngenyek, pangeran, gak iso ngeramu awak dhewe. Nah, ini tak ulang-ulang, sering saya sampaikan. Karena itu, kadang-kadang Allah itu menguji dengan kekurangan harta. Tidak apa-apa, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwat wal anfus wa thamarat, itu sudah diulang-ulang. Jadi bingung dengan harta, padahal sudah selesai. Loh, saya ngomong itu ya kok. Wes iso ta? Ya belum. Usaha, upaya. Tidak mengaku sudah beres, tidak. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi cahaya yang kita cari jangan dipadamkan. Ya, ayo kita giati untuk membuktikan. Lalu mohon kepada Allah agar cahaya itu tetap ada di hati. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah itu tidak pernah, tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang durhaka.
yang suudzon, yang gemar berbohong, juga tidak akan diberikan kepada orang-orang yang zalim, fasik, munafik dan seterusnya. Lanjut, Pak. Ini ada hadis yang saya kutipkan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman au madluman. Qalu ya Rasulullah hadza nasruhu madluman fa kaifa nasruhu zaliman? Qala ta'khudhu fawqa yadayhi. Artinya dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu yang berlaku zalim atau yang menzalimi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami menolong orang yang dizalimi. Tetapi bagaimana kami menolong orang yang zalim? Rasulullah menjawab, halangilah kezaliman yang dilakukan mereka. Hadis Bukhari, hadis yang ke-2444. Jadi, kalau ada teman kita, saudara kita, anak kita, keluarga kita itu akan berbuat zalim. Jangan. Nah, gitu ya. Kalau mau ada yang mau bicarakan aib orang lain, nggak usah kepo. Ya, berhenti ngobrol itu. Stop. Nggak boleh. Terus terang saja. Katakan saja begitu. Jangan ditambah-tambahi. Oh, Masya Allah, iya. Iya, masih nang aku ya ngono. Nemen niku pancene iku nemen pancen lho. Yo ditambahi adae. Man satara ala aiba akhihi satarallahu lahu uyubahu fil akhirah. Siapa yang menutup keburukan saudaranya, maka Allah akan tutup keburukan dia nanti di akhirat. Maka udah tutup. Ayo. Kita semangat untuk husnudzan kepada siapa saja. Wabil khusus kepada Allah dan Rasulnya, husnudzan terus kita sampaikan, kita kumandangkan. Berikutnya Bapak Ibu, teman dunia dan teman surga. Tentu kalau berteman benar-benar dilasari ketakwaan. Teman dunia, teman surga, landasan ketakwaan. Allah akan mempersilakan kita semua beserta pasangan untuk memasuki surga. Pasangan kita, Bu, Pak, bisa menjadi teman surga kita, istri kita. Ayatnya lu ada. Itu, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan istrimu. Di sini kamu dan istri-istrimu. Karena ada orang yang memiliki istri lebih. Terus kamu di sana digembirakan. Ya Allah, ya Rahman, panjenengan biasanya ibu-ibu itu cinta kepada suami itu tak tertandingi. Suaminya mendahului gitu dipanggil Allah itu, ya Allah, gak nikah meneh, aku wis karo Pak arek-arek wae wis gak ono sing apik kaya Pak arek-arek iku sampai gitu. Beda dengan kalau ibu yang gak ada. Ibu yang mendahului Pak yang ngono. Ya sakjane aku ku seneng kono tunggale, tapi ngene iki jane-jane iki ya gak enak. Beda. Karena saya itu sering di meja saya kantor itu. Bu, nggak menikah lagi. Saya carikan barangkali ini. Balatan, sendak, repot. Wis saya nak pensiun ngene iki gak ngremut pae arek dadake ditambahi ngramut wis gak usah tambah repot kabeh. Tapi beda dengan bapak-bapak. Pak dicarikan ta. Dia mek gayae kaya gak gelem. Tapi asline iya asline. Kadang saya itu meja saya itu nggone wong ngono-ngono iku kok. Lah saya kan suka nggodain gitu kalau ada bapak-bapak yang duda gitu. Pak, ya apa didelekno meneh? Ustaz itu guyon ngono jawabane. Lah ibu terus terang, ibu-ibu itu terus terang. Lah ndak Ustaz langsung jawab ndak gitu padahal siapa saja mungkin yang berjodoh setelah jodohnya tiada. Tetap bikinlah suasana itu yang ada di dunia ini seperti surga. Bikinlah, makanya sering saya bilang,
siapa-siapa yang bisa membuat surga dunianya sebagaimana Rasulullah sabdakan baiti jannati, maka Allah akan berikan surga abadinya di akhirat. Kalau dibalik, siapa-siapa yang belum bisa menjadikan dunia itu surganya, rumah tangga itu surganya, wes ojo angen-angen surga akhirat. Itu motivasi saya yang maten-maten begitu. Ayo Mas, bisa membuat surga dunia. Insya Allah Ustaz. Kalau kamu bisa membuat surga dunia, Allah akan berikan surgamu di akhirat. Kebalikannya, jika kamu tidak bisa membuat surga dunia, wes angel wes toh surga akhirat. Wong surga dunia aja gak bisa kok. Nah, bagaimana membuat surga dunia? Jadikanlah air wudhu yang mengalir, air yang mengalir di rumahmu itu untuk wudhu agar jariahnya ada. Jadikanlah tempat kamarmu itu semua kamar. Pernah engkau tempati sholat? Kecuali kamar mandi lo ya, enggak kamar mandi juga. Ya kamarmu pakailah sholat. Kamar tamu pernah dipakai sholat. Untuk menjadi saksi-saksi bahwa itu adalah surga di duniamu dan akan datang di surga akhiratmu. Ini kan enggak kepikir loh Pak. Enggak kepikir loh Bu. Jadi walaupun bapak-bapak itu ada kewajiban sholat jamaah di masjid. Loh jangan dibiarkan rumah enggak sholat di rumah. Kan ada sholat-sholat sunnah di rumah, qobliyah ba'diyah di rumah, atau tahajud di rumah, duhan mungkin di rumah. Gitu. Wes, nanti belakrak keterangannya. Jadi Allah itu sudah menyiapkan tempat untuk suami istri, Bapak Ibu. Untuk suami istri. Lah istrinya yang banyak gimana Ustaz? Ya dijak kabeh. Dijak kabeh. Jadi berbuat adil kepada istri-istrinya. Kalau istrinya satu, mosok siji ayo gak ketut ya Allah. Berarti suami-suami itu gak siap. Gak siap jadi imam dunia akhirat. Jadi keluarga itu bergantung kepada suami. Lek suaminya ndelahom, ya istrinya ya melok ndelahom. Lah kalau suaminya itu rigid, pressing dalam kewajiban, sholat tepat, ini, ya istrinya ketut. Gitu loh. Ya, you understand? I understand. Teman dunia sampai akhirat. Temanmu itu cerminan dirimu. Jika temanmu baik, maka itulah dirimu. Baik. Wes takokno, koncone siapa sih? Polisi itu loh Pak. Saya itu banyak kenal polisi. Wah, kemarin ya diteleponi. Ya. Polisi tanya, kalau ada anak yang atau ada orang yang ada kasus gitu ya, temannya siapa? Diruntut. Temanmu lagi siapa? Temanmu lagi siapa? Diruntut. Kena kabeh akhirnya. Kalau teman baik itu juga begitu. Temannya siapa? Oh, yang temanmu itu temannya lagi itu siapa? Temanmu yang lagi itu temanmu lagi siapa? Itu dirunut. Karena itu ada hadis al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin itu cerminan dari saudaranya yang mukmin yang lain, temannya itu. Nah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Adab Al-Mufrad, Adabul Mufrad itu. Nomor 29 hadisnya 239. Bahkan Ibnu Dawud, ya Imam Abi Dawud juga meriwayatkan hadis ini. Deloken koncone iku sapa? Gitu, Pak. Lek koncone iku akas-akas rajin-rajin, enggak papo-papo ya koncone ya dhek ya dadi apik, Pak. Nanti kalau pertemanannya di kampus di mana itu temannya itu pinter-pinter, nanti kita pinter, Pak. Pekerjaan tuh ya akhirnya kita kerjaan-kerjaan yang baik. Nah, Allah pula yang masangkan mereka. Allah teman dunia sampai akhirat. Allah adalah keabadian. Kalau kepingin berjumpa dengan Allah, syaratnya ada di surat Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kau ingin berjumpa dengan Allah, maka jangan berbuat syirik dan berlakulah atau beramalah sholih. Lalu teman berikutnya adalah Rasulullah. Tidakkah kita ingin Bapak Ibu, Rasulullah yang santun itu kita kangen nih. Rasulullah yang tawadhu kita kangen nih. Rasulullah yang sayang 1000. Puncak kesayangan. Itu kita kagumi. Akhlaknya yang baik, cara bicaranya, ketampanannya pun kita rindukan untuk bisa berjumpa di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Rasulullah. Yang kedua, teman abadi itu bisa adalah Al-Quran. Panjenengan masuk ke apal belas, masih Fatihah. Lah ya ono to apalan surat-surat pendek. Itu akan menjadi teman. Rawat baik-baik. Itu adalah teman setia Bapak Ibu. Jangan khawatir panjenengan. Panjenengan yang baca terbata-bata, salah-salah, keliru itu tadi. Kutukar-tukar ya. Ya. Tukar-tukar apa tadi itu? Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Allahu Akbar. Lah kok ayatnya ya pas. Ayatnya pas. Panjangan terjemahkan ayat 48 tadi itu. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Ketika syafaat itu sudah tidak berfungsi lagi. Tolong menolong sudah tidak ada lagi. Loh ya pas ayatnya itu. Saya tidak tahu. Kalau ayat ini pagi ini ayatnya itu. Panjangan telah alam mutasir itu. Saya ngaji di tafsir di mana ini? Di Babatan Mukti. Itu bahas surat Al-Mudaththir ini sudah. Ya, bahas ini. Jadi saya tahu betul bagaimana cerita kisah dikata fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Allahu Akbar. Lalu anak yang salih Bapak Ibu, bukankah hadis Rasulullah wa waladun salihun yad'ulah. Jadi jariah anak itu bisa menjadi anak yang baik, solih, solihah, lalu mendoakan terus itu. Yang berikutnya ilmu yang manfaat juga menjadi teman akhirat nanti. Cahaya ilmu yang kita sampaikan, yang kita amalkan, panjenengan dapat ilmu yang sedikit, ya. Dari sedikit itu jadi amalan harian. Wah, itu luar biasa. Termasuk teman seperjuangan karena Allah. Sebagaimana tadi saya sampaikan 7 golongan itu. Teman seperjuangan karena Allah. Jadi teman seperjuangan kalau Allah gandengan itu gandengan di dunia itu bisa terjadi gandengan di akhirat. Kebetulan niatnya sama. Kebetulan keinginannya sama. Mencari ridha Allah. Kebetulan niatnya sama. Ingin syiarnya Islam ini tak berhenti. Kebetulan apa-apa rancangan-rancangan ya sama. Jadi gitu itu Bapak Ibu. Jadi. Terus yang berikutnya adalah anak yatim, fakir, miskin. Yang pernah dikasihi di dunia. Hadis Rasulullah itu ada. Saya ingat terjemahannya. Sesungguhnya orang yang miskin di akhirat itu punya kekuasaan. Maksudnya apa? Orang fakir dan miskin itu yang jelas banyak hadis mengatakan mereka adalah masuk surga itu lebih dahulu. Lalu sebelum masuk surga itu mereka itu diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada orang yang pernah mengasihi di dunia. Yang pernah menyayangi di dunia. Lalu orang-orang kaya itu angkat tangan semua. Ayo kamu pilih orang-orang kaya-kaya itu. Ajak ke surga. Itu banyak orang yang angkat tangan. Begitu banyak orang yang pilih. Saya enggak. Sampai medit. Gitu orang miskin itu. Orang fakir. Loh saya enggak. Sampai gak tahu ngemeng. Iki loh. Nah, gitu ngambil beberapa orang. Lalu diajak ke surga. Biiznillah tentunya. Dengan izin Allah. Terus yang berikutnya adalah amal solih yang dilakukan juga menjadi cahaya. Bapak Ibu, ada satu topik lagi besok. Teman setia yang menjadi musuh di akhirat. Ini besok aja ya, besok aja. Cukup, sekian dulu. Pak Edi, monggo. 67. Yeah.